Iqbal bersama juru kamera Indarmawan Hadade. Iqbal, bagaimana atmosfer di GBK jelang laga Indonesia melawan China malam nanti? Ya, selamat sore Irsal, tepat pukul 5, lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya berada di depan Plaza Utara GBK, di mana dapat Anda saksikan ini di belakang saya terlihat sejumlah pendukung timnas Indonesia. Ini masyarakat sudah hadir begitu. Terlihat juga sudah memadati kawasan GBK untuk menukarkan tiket dan juga untuk bersiap-siap penonton pertandingan begitu. Dan memang 3 jam menjelang pertandingan ini terlihat bahwa antusiasme masyarakat yang hadir ini lengkap dengan atribut-atribut khas Indonesia, merah putih, lalu juga syal bertulis Indonesia, dan juga bentuk-bentuk poster dukungan lainnya. Dan Irsal dapat kami informasikan juga kondisi dari lalu lintas di sini memang cukup padat, seperti yang dapat Anda lihat, di mana memang belum ada pengalihan arus yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun untuk mengantisipasi atau mengamankan jalannya pertandingan Indonesia melawan Cina pada hari ini, pihak kepolisian telah menyiapkan 3.270 personil gabungan yang disebar di beberapa titik di kawasan GBK, di mana 2.930 ini terdiri dari personil gabungan Polri, lalu 189 personil TNI, dan 149 personil pemerintah daerah. Dan untuk terkait dengan lalu lintas ini masih rekayasanya masih bersifat situasional, melihat bagaimana nantinya dinamika yang ada di lapangan ini, apakah nanti akan ada penumpukan massa atau seperti apa, kita juga masih menantikan. Dan untuk saat ini memang masih lalu lintas masih berjalan dengan normal. Sementara untuk pihak kepolisian juga telah menghimbau masyarakat yang hadir untuk tidak juga minum minuman beralkohol ke dalam stadion. Dan seperti inilah Irsal bagaimana kondisi terkini, para supporter yang terlihat sudah mengantri tiket begitu untuk memasuki ke kawasan GBK, ke dalam lapangan. Memang banyak sekali supporter yang mengantri, meskipun 3 jam pertandingan baru akan dimulai. 3 jam kemudian, ini tepat pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terkait dengan lalu lintas, sekali lagi Irsal, bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya juga menyebut bahwasanya lalu lintas ini akan dilakukan secara secara situasional, di mana juga pihaknya memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk masyarakat, di mana pada saat pertandingan nanti bertepatan juga dengan malam takbiran dan juga untuk libur panjang. Dan selain itu Irsal, kami ingin coba berbincang sedikit dengan salah seorang supporter yang ada di sebelah saya. Yang ada, saya akan mengajak Anda. Selamat sore Bapak, dengan siapa namanya? Selamat sore, dengan Adu. Pak Adu dari mana dan sama siapa aja Pak di sini? Dari Samarinda, ini teman-teman saya dari Samarinda, ada sekitar 100 orang hari ini. Bapak dari Samarinda ini jauh-jauh ke sini, apa nih Pak yang pengen didukung dari timnas ini, apa nih? Yang jelas dukung timnas lah, menang hari ini, Manyala. Kalau menurut Bapak gimana prediksi untuk malam ini Pak? Prediksi malam ini 2-0 Indonesia, pokoknya Manyala malam ini. Kalau Bapak menilai gimana skuad Indonesia yang direncanakan oleh Patrick Kluivert ini, apakah akan ada dinamika tertentu begitu Pak? Oh, dari pemilihan pemain saya kira cukup baik. Ini saya kira tim terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Ya, seperti itu. Untuk striker Pak, berharap siapa yang hari ini akan ngegolin? Yang ngegolin Ole dong. Ole. Boleh dong di sedikit chance-nya bareng-bareng, boleh? Yuk, Pak, yuk. Kami datang lagi, yuk. Yuk. 1, 2, 3. Kami datang lagi. Timnas Indonesia, lantang ku bernyanyi, menangkan kembali. Garuda Manyala. Terima kasih Mas Mbak atas waktunya.
Ya, seperti itu Irsal, bagaimana antusiasme supporter ini yang baru saja mengobrol dengan saya, ini salah satu supporter yang berasal dari Samarinda. Dan mereka jauh-jauh datang ke sini untuk menantikan pertandingan timnas melawan Cina, yang mana memang ini menjadi harapan kita, begitu warga Indonesia, untuk nantinya Indonesia dapat maju ke Piala Dunia 2026. Irsal. Baik. Iqbal, boleh diinformasikan bagaimana kini para pemain yang sudah ditetapkan sebanyak 23, apa persiapan terakhir mereka sebelum laga melawan China malam nanti? Ya, Irsa, untuk ke-23 pemain ini memang sudah ditetapkan oleh Patrick Kluivert begitu, di mana terdapat 5 pemain yang tidak bisa hadir untuk membela Indonesia pada malam ini, di mana salah satunya diantaranya seperti Eliano Reinders yang harus absen mendampingi istrinya melahirkan, lalu ada Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh yang absen karena cedera, sementara 2 pemain lain seperti Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand ini menerima akumulasi kartu kuning sehingga belum bisa bermain untuk pertandingan pada malam ini. Namun demikian terdapat setidaknya ada 23 pemain ini dipersiapkan oleh Patrick Kluivert untuk melaju begitu ke dalam pertandingan nanti malam melawan Cina. Dan untuk pemain sendiri ini informasinya bahwasanya penjaga gawang nantinya akan diisi oleh Hernando Ari, Emil Eduardo, Nadeo Arguanta, dan Reza Arya. Sementara pemain belakang nantinya akan ada Jay Izes, Justin Hubner, Jordi Amat, Mes Hilger, Rizky Ridho. Dan pemain tengah akan ada Tom Haye, Rizky Kambuaya, Ivar Jenner, Joe Pelupesi, Nathan Joaun, Beckham Putra, dan sayap ada Yance Syauri, Shaine Patiana, Shaine Patinama, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, dan James. Dan di depan nanti akan ada Ramadan Sananta, Ole Robni, Stefano Lillipali, Rafael Struik, dan Egy Maulana Fikri. Sementara untuk wajah baru timnas ini seperti misalnya Beckham Putra yang menggantikan Septian Bagaskara karena cedera. Dan diperkirakan juga ini akan menjadi debut awal untuk kiper timnas Indonesia, yakni Emil Audero. Sementara itu, Irsal. Baik, Iqbal, saya tahan dulu laporan Anda sambil Anda mencari-cari supporter lain yang antusiasnya lebih besar dari yang tadi Anda wawancarai, bagaimana harapan mereka terhadap timnas Indonesia. Kita akan bertemu di waktu berikutnya. Selamat kembali bertugas. Maulana Iqbal, jurnalis NTV melaporkan langsung dari GBK Senayan, Jakarta.